Setelah dicopot dari jabatannya, mantan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris bersama mantan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin akan segera menjalani sidang kode etik Polri. Diketahui kedua personel kepolisian ini dicopot buntut dugaan permintaan uang damai 2 juta rupiah terhadap guru honorer SD 4 Baito Supriyani agar tidak ditahan. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Is Christian mengatakan, saat ini pihak pengamanan internal, Paminal, Propam Polda Sultra tengah melengkapi berkas kedua personel tersebut untuk segera disidangkan. Lagi merampungkan atau menyelesaikan pemeriksaan kode etiknya, nanti baru diagendakan untuk sidang kode etik, kata Kabid Humas Polda Sultra pada Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Kata dia, dalam proses pemeriksaan, keduanya diduga terindikasi melanggar kode etik karena melakukan permintaan uang dalam perkara kasus Guru Supriyani. Sehingga, Kombes Pol Is Christian bilang, kasus ini harus disidangkan untuk dilihat adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh dua personel tersebut. Nanti kita lihat hasil sidangnya untuk pembuktiannya, ujarnya. Sementara itu, terkait permintaan uang 50 juta rupiah, pihak Propam Polda Sultra masih dalam proses pendalaman barang bukti. Itu bagian yang sedang kita dalami, karena belum cukup bukti, ungkap Kabid Humas Polda Sultra. Sebelumnya, pencopotan dua personel itu berdasarkan surat telegram beredar dari Polres Konawe, Sulawesi Tenggara, per tanggal 11 November tahun 2024. Dalam surat telegram itu menyebutkan jabatan Kapolsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Ibda Muhammad Idris kini dimutasi ke bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sedangkan jabatan Kapolsek Baito untuk sementara waktu diisi pelaksana harian, Peleh, Ibda Komang Budayana yang saat ini sedang menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konawe Selatan. Sosok Wamen Dikdasmen Profesor Atip Latiful Hayat ikut jadi sorotan dalam kasus Guru Supriyani. Ia ternyata telah mengirimkan tim khusus untuk menyelidiki duduk perkara kasus tersebut. Setali 3 uang dengan Abdul Mukti, Atip Latiful Hayat menegaskan bahwa terkait kasus guru yang kurang mendapat perlindungan, sebetulnya regulasi sudah sangat lengkap untuk perlindungan guru. Hanya saja, masih kurang pada tingkat implementasi. Menurutnya, penyelesaian melalui mediasi dan restoratif justice ini diperlukan karena guru profesi yang harus dihormati. Abdul telah sepakat dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi. Dalam tanggapannya, ia menyoroti pentingnya penerapan regulasi yang sudah ada guna melindungi profesi guru dari berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan. Menurut Menteri, secara regulasi, perlindungan terhadap guru sudah sangat lengkap. Namun, yang menjadi tantangan adalah implementasinya di lapangan. Menteri menekankan bahwa guru adalah profesi yang harus dihormati dan tidak boleh menjadi korban intimidasi. Dalam kasus Supriyani, pihak pelaku telah diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. Namun, Abdul Mukti mengingatkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengimplementasikan aturan yang ada dengan lebih konsisten. Selain itu, ia juga menegaskan perlunya rehabilitasi fasilitas pendidikan sebagai bagian dari menciptakan lingkungan yang kondusif bagi guru dan siswa. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan terhadap guru melalui regulasi yang lebih terarah dan pelaksanaan yang konkret. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat. Baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan akan melaporkan balik Aibda WH atas kasus pemidanaan yang menjerat kliennya.
Laporan balik itu dilayangkan jika nanti Supriyani divonis bebas majelis hakim atas kasus dugaan penganiayaan murid SD, anak polisi, Aibda WH. Sidang dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim di PN Andoolo Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, akan berlangsung Senin, 25 November 2024. Menurut Andri, langkah hukum akan ditempuh setelah melihat fakta persidangan yang dirasa tidak memiliki bukti kuat Supriyani memukuli anak polisi. Kita akan menempuh langkah-langkah lain untuk melaporkan kasus ini, katanya saat ditemui usai sidang beberapa waktu lalu. Andri menyampaikan di kasus ini, kliennya sudah menjadi korban dan dituduh memukuli siswanya inisial D, anak Aibda WH, polisi yang bertugas di Polsek Baito. Padahal dari beberapa fakta persidangan dan keterangan saksi, tidak ada bukti kuat Supriyani melakukan pemukulan. Sehingga dalam kasus ini, Supriyani menjadi korban atas kesewenangan-wenangan aparat Polsek Baito yang mencoba menjebloskan kliennya ke penjara. Hal ini berdampak pada kehidupan Supriyani dan keluarganya yang harus menjalani proses hukum selama berbulan-bulan sejak April hingga September. Andri menyampaikan langkah hukum dengan melaporkan balik para pihak yang sengaja memidanakan Supriyani untuk menjadi pembelajaran, agar semua aparat penegak hukum tidak gampang mempermainkan kasus dengan memenjarakan masyarakat biasa. Apalagi, dalam kasus ini, Supriyani bukan hanya jadi korban dari rekayasa kasus yang dilakukan personal Polsek Baito dan Aibda WH, tetapi juga bermaksud untuk diperas dan dimintai uang oleh oknum polisi dan pihak kejaksaan. Sejumlah nasib mujur menghampiri guru Supriyani menjelang pembacaan vonis kasus penganiayaan anak Aibda WH. Dukungan dan sumbangan untuk guru Supriyani masih terus mengalir dari berbagai pihak. Terbaru, Supriyani mendapat bantuan dari Persatuan Guru Agama Islam, PGAI. Tak cuma itu, ia juga mendapat bantuan dari Mendikdasmen Abdul Muti agar lulus jadi PPPK. Untuk dukungan, Supriyani mendapat dorongan semangat dari siswa-siswinya di SDN 4 Baito. Berikut daftar nasib mujur guru Supriyani. Dukungan dan sumbangan masih terus mengalir untuknya. Terbaru, datang dari Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam, PBPGAI. Hasil dari pengumpulan donasi ini atas nama Solidaritas untuk Guru Supriyani, PGAI berhasil mengumpulkan uang sumbangan dari para guru sebesar Rp7.070.000. Dari kegiatan ini, diharapkan akan diikuti oleh sekolah swasta dan negeri lainnya untuk ikut berpartisipasi membantu dan menegakkan keadilan terhadap guru Supriyani. Saya didesak oleh para guru untuk memberikan santunan kepada Ibu Supriyani yang telah dituntut bebas. Dari ini, terkumpullah yang Rp7.070.000, kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam, PBPGAI, Fauzi Bahar, melansir dari Tribun Padang. Dirinya merasa prihatin dan juga bercampur salut kepada Ibu Supriyani. Fauzi Bahar memohon kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mengangkat para guru honorer menjadi ASN, khususnya yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun.